ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Ada satu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Siapa di sini yang pernah mendengar istilah teks anekdot? Oke? Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu atau sindiran. Good. Benar sekali. Oke, jadi teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat tentang kejadian nyata atau imajinatif yang lucu, menarik dan mengandung kritik atau pesan tertentu. Biasanya mengenai kehidupan sehari-hari, kebijakan ataupun perilaku manusia. Nah, sebelum kita baca contohnya, coba menurut kalian apa tujuan seorang menulis teks anekdot? Ya, silakan. Untuk menyampaikan kritik atau pesan dalam cara lucu, Pak. Oke. Tujuan utama teks anekdot adalah menghibur pembaca atau dibalik kelucuannya sering tersimpan sindiran halus atau kritik sosial terhadap suatu keadaan atau perilaku yang dianggap tidak wajar. Sekarang mari kita lihat contoh teks anekdot di atas yang berjudul Salah Paham di Bandara. Oke. Siapa yang ingin membaca teksnya? Siapa kira-kira? Bentar enggak? Bentar. Oke, silakan baca. Suatu pagi yang cerah, seorang pria kaya dengan pakaian serba mahal datang ke bandara dengan mantap percaya diri. Ia hendak melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Setibanya di pemeriksaan keamanan, seorang petugas bandara dengan sopan memintanya untuk melepas sabuk dan jam tangannya agar diperiksa melalui mesin pemindai. Pria itu langsung memandang petugas dengan sinis dan berkata dengan nada tinggi, "Apakah kamu tahu berapa harga jam ini? Jam ini lebih mahal dari gajimu setahun." Petugas hanya tersenyum dan menjawab tenang, "Baik, Pak. Tapi tetap saja jam itu harus masuk ke mesin pemeriksa, bukan ke daftar gaji saya." Pria itu semakin kesal, lalu berkata, "Kamu ini tidak tahu siapa saya." Petugas menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Betul, Pak. Dan justru karena itu saya perlu memeriksa identitas Anda." Orang-orang di sekitar tertawa kecil, sementara pria sombong itu terdiam malu. Ia akhirnya menuruti perintah petugas tanpa banyak bicara. Sejak saat itu, pria tersebut sadar bahwa harga barang mahal tidak bisa menutupi sikap rendah hati yang tidak sombong justru membuat seseorang terlihat kecil di hadapan orang lain. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Kemudian bagian mana yang menurut kalian paling lucu atau menyindir di contoh tersebut? Oke, silakan. Menurut saya bagian yang menyindir ketika tokohnya salah paham dengan petugas, Pak, itu lucu tapi juga menyindir kesombongan. Oke, bagus sekali. Ternyata kamu sudah peka terhadap maknanya yang ada di atas contoh tersebut. Oke, menurut kalian apa pesan yang ingin disampaikan penulis? Oke, kalian jawab. Agar tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain, Pak. Oke, baik sekali. Ya, adapun struktur teks anekdot yaitu terdiri atas 5 struktur, yaitu abstraksi,
pengantar atau gambaran awal isi cerita. Kedua, orientasi, bagian yang menjelaskan latar kejadian, siapa, di mana, kapan. Yang ketiga itu krisis, munculnya masalah atau kejadian lucu atau tidak biasa. Yang keempat, reaksi, tanggapan atau penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang kelima, koda, penutup yang berisi pesan moral atau kesimpulan. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana cara supaya teks anekdot tetap lucu tapi tidak menyinggung orang lain? Siapa? Oke, silakan. Gunakan sindiran yang halus dan menyampaikan secara sopan, Pak. Oke, terima kasih betul sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, apa bedanya teks anekdot dengan cerita luar biasa? Oke, pertanyaan bagus. Kalau teks anekdot berisi kritik sosial atau sindiran, sedangkan cerita humor itu hanya untuk hiburan saja. Ada yang lain? Ya, Pak. Oke. Apakah sebuah teks anekdot harus lucu, Pak? Tidak selalu. Yang penting ada unsur sindiran dan pesan moral. Kalau tidak lucu tapi tetap menyindir dengan cerdas, itu tetap dinamakan teks anekdot. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Pak, untuk kita menulis teks anekdot dari pengalaman pribadi. Tentu saja boleh, karena asal tetap sopan dan tidak menyinggung siapapun. Justru itu membuat tulisannya lebih original. Dan yang terakhir siapa? Ya, Pak. Oke. Mengapa banyak teks anekdot memakai tokoh pejabat? Nah, pertanyaan bagus. Ini pejabat sering digunakan dalam teks anekdot karena pejabat biasanya dekat dengan situasi sosial yang biasa dikritik dengan cara lucu. Tapi ingat, kritiknya harus santun, bukan menyinggung. Hari ini kalian sudah belajar banyak hal tentang teks anekdot, mulai dari pengertian, struktur hingga maknanya. Menurut kalian apa manfaat kita belajar teks anekdot hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kita bisa belajar menyampaikan kritik dengan cara yang sopan dan lucu, Pak. Oke, luar biasa. Itu poin pentingnya. Jadi humor bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan yang baik. Sebagai kesimpulan hari ini, teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu namun mengandung pesan atau kritik melalui contoh yang tadi salah paham di bandara. Kita belajar bahwa kesombongan tidak membawa manfaat, sedangkan kerendahan hati dan sopan santun membuat seseorang lebih dihargai. Oke. Adapun tugasnya hari ini, seperti di atas, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian buatlah teks anekdot secara berdiskusi. Terus identifikasi bagian-bagian strukturnya. Kemudian bacakan di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.